sini roh hamadihamu dohot dame nasian di mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita menerima bekal dari firman Tuhan untuk menjalani satu hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 26 September 2022 yang tertulis dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Allahu boto kami naung paheon Tuhan Yesusi paheon ni ido nang kami rapon Yesusi jala pajong-jongon na do kami rapon kamu. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, seorang Paulus meskipun mengalami penderitaan, tantangan, rintangan yang silih berganti yang sangat berat, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, namun hal itu tidak membuat seorang Paulus menjadi menyerah, apalagi berputus asa. Meski dia tahu risiko terberat bisa saja akan dialami, akan dia hadapi, oleh karena memberitakan firman Tuhan, yaitu sampai kepada hukuman mati. Dan itulah yang dialami dan dihadapi oleh seorang Paulus. Namun firman Tuhan justru dia sampaikan secara gamblang, secara jelas dan tegas, bahwa meskipun dia akan mengalami kematian oleh karena resiko konsekuensi memberitakan firman Tuhan, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya, karena Paulus meyakini dengan imannya akan peristiwa kebangkitan orang-orang yang percaya untuk menerima kehidupan kekal yang dari Allah. Itu sebagai upah atas kesetiaan, sebagai upah kesetiaan mengikuti Dia meskipun harus menanggung risiko yang berat dan sulit sampai kepada kematian, oleh karena memberitakan Injil di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa-bangsa pada waktu itu. Paulus menyadari dengan baik dan meyakini, mengimani bahwa sesungguhnya kematian bukanlah merupakan akhir dari segalanya, yang menunjukkan seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi masa depan. Iman Paulus secara jelas menyatakan akan kebangkitan dari orang yang percaya. Iman Paulus sudah melihat jauh ke depan, yaitu kepada pengharapan akan kebangkitan dan akan keselamatan. Bukan kematian kekal, bukan kematian selama-lamanya, tapi sebaliknya memperoleh kehidupan yang kekal sebagai upah oleh karena ketaatan dan ketundukan yang diperlihatkan oleh seorang Paulus. Iman yang seperti dimiliki oleh Paulus inilah iman yang seharusnya juga dimiliki dan dihidupi
oleh kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita, di mana senantiasa melihat jauh ke depan, ke masa depan yang pasti, yang disediakan, yang dipersiapkan oleh Kristus kepada setiap orang yang percaya. Bukan iman yang tertuju kepada kematian, tetapi iman yang tertuju kepada kebangkitan, yang memiliki harapan, memiliki semangat, dan memiliki kepastian masa depan yang jelas dan pasti. Bukan masa depan yang abu-abu, bukan masa depan yang tidak jelas, bukan masa depan yang kabur, tetapi justru masa depan yang jelas yang dipersiapkan oleh Yesus kepada orang yang percaya, yang setia hingga akhir hidupnya. Karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita untuk tidak ragu-ragu, tapi justru secara jelas dan nyata menunjukkan iman kita, iman yang jelas, iman yang tegas, sama seperti Paulus yang tidak memberikan ruang dan tempat bagi iblis, tetapi iman yang senantiasa taat dan tunduk kepada Kristus karena sudah melihat masa depan yang pasti, yang cerah, yang dipersiapkan oleh Kristus untuk orang yang percaya, yang setia, yaitu masa depan akan kehidupan yang kekal, bukan masa depan yang mengambang, bukan masa depan yang tidak pasti, tetapi masa depan yang pasti di dalam Kristus, yaitu akan kehidupan yang kedua kali, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ini mengajak kita dan menantang kita di tengah-tengah kehidupan kita untuk tidak meragukan sedikit pun, tetapi justru menunjukkan konsistensi kita, sikap kita, merespon kita terhadap iman kita dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kesetiaan dan ketundukan kita kepada Dia di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, mari sama seperti Paulus, lihatlah, dia tidak lagi takut dan khawatir menghadapi kematian oleh karena resiko memberitakan Injil, karena dia sudah melihat dengan kacamata imannya kepastian masa depan akan kehidupan yang kekal. Mari imani song-song dengan iman kita, keyakinan kita kepada Dia. Tuhan Yesus yang telah menaklukkan kematian, yang telah menang dari kematian, itulah yang menemani dan menyertai kita, menguatkan kita dalam menghadapi ragam hal di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.